Hadirin dan pemirsa, inilah debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Bumbu 2020. Pasangan calon nomor urut 1, calon bupati Safrudin Hamami. Pasangan calon nomor urut 1, calon wakil bupati Muhammad Alpiar Rahman. Pasangan calon nomor urut 2, calon bupati Mila Karmila. Pasangan calon nomor urut 2, calon wakil bupati Zainal Arifin. Pasangan calon nomor urut 3, calon bupati Haji Muhammad Zairullah Azhar. Pasangan calon nomor urut 3, calon wakil bupati Muhammad Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Malam ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu bekerja sama dengan TVRI Kalimantan Selatan menggelar debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 TVRI Kalimantan Selatan. Dan izinkan saya memandu debat publik pertama ini. Debat publik pertama ini mengusung tema menyelesaikan persoalan daerah, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat. Perlu diketahui, debat publik ini penting sebagai bagian dari sosialisasi visi, misi, dan program calon bupati dan calon wakil bupati, agar publik mengetahui apa saja program, komitmen, dan solusi yang ditawarkan dalam konteks menyelesaikan persoalan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kini saatnya kita memasuki segmen pertama, yaitu penyampaian visi dan misi. Pada segmen ini, semua pasangan calon akan menyampaikan visi dan misinya selama 3 menit. Kesempatan pertama diberikan kepada calon nomor 1. Silakan menyampaikan visi dan misi. Waktunya 3 menit, dimulai sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat penyelenggara pemilu Kabupaten Tanah Bumbu, para calon, pasangan 1, pasangan 2, dan pasangan 3, para ketua partai politik, dan para hadirin yang berhadir semuanya. Perkenalkan, saya Safrudin Haji Maming, yang dulunya mantan ketua RT 12 tahun, mantan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan selama 1 periode, mantan kepala desa, dan mantan anggota DPR RI yang bersamaan dengan Pak Zairullah Azhar di Komisi 7. Yang berdiri di samping saya adalah Muhammad Alpiar Rahman. Beliau adalah putra dari cucu Haji Abidin yang juga akan mendampingi saya sebagai wakil bupati dan bupati Kabupaten Tanah Bumbu yang mendapatkan nomor urut 1. Adapun motivasi kami untuk mencalon yaitu adalah memastikan rakyat tidak tergusur, tidak disingkirkan, apalagi diratakan oleh sekelompok orang. Visi pasangan nomor 1 adalah mewujudkan kesejahteraan, harmonis, madani, dan bersama rakyat. Kemudian visi kami, misi kami adalah yang pertama adalah Tridharma Pembangunan. Apa isi dari Tridharma Pembangunan? Yaitu pengobatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu hanya menggunakan KTP tanpa embel-embel administrasi lainnya, dan akan disediakan anggarannya sebanyak 80 miliar
dan pesertanya sudah menjadi peserta BPJS seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian akan memberikan 1.000 beasiswa S1, S2, dan S3 untuk putra-putri Kabupaten Tanah Bumbu yang ingin kuliah di mana saja di seluruh Indonesia secara gratis. Kemudian di bidang infrastruktur, pasangan nomor 1 akan fokus pada jalan lingkungan, jalan tani, jalan tambak, dan lain-lainnya. Kemudian penjelasan mengenai lahan, pasangan nomor 1 akan memberikan kepastian hukum terhadap lahan-lahan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian apa bedanya kami dengan pasangan yang lain? Pasangan nomor 1, programnya kami buat, anggarannya kami siapkan. Bersama rakyat kita menang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada, silahkan ditambahkan. Mungkin. Cukup? Ya, terima kasih. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada calon nomor 2. Silahkan menyampaikan visi dan misi. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, beserta seluruh hadirin yang berhadir pada malam ini. Visi kami adalah membangun kampung untuk Tanah Bumbu Berkah, di mana visi ini berkonsen melakukan pembangunan dari kampung atau dari desa. Karena kami meyakini ketika kampung atau desa telah merata pembangunannya di berbagai sektor, tentu akan berdampak langsung terhadap pembangunan kabupaten. Sehingga Tanah Bumbu Berkah insya Allah akan terwujud. Tagline kami Tanah Bumbu Berkah. Berkah adalah berkarakter dan amanah. Karakter di sini adalah karakter jujur, cerdas, dan berani ditambah dengan amanah. Sehingga keempat karakter inilah nanti yang akan kami wujudkan dalam memimpin Tanah Bumbu. Silakan Pak untuk misinya. Misi kami pasangan nomor 2 adalah yang pertama membangkitkan ekonomi rakyat Tanah Bumbu menuju kemandirian ekonomi daerah. Yang kedua mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. Yang keempat mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. Yang kelima memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan. Kelima misi ini akan kami wujudkan dalam 3 program kerja, yaitu program kerja MK Prioritas, di mana program kerja yang berfokus pada membangkitkan ekonomi rakyat Tanah Bumbu. Yang kedua adalah program MK Unggul, yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup beragama dan bermasyarakat, dan mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. Yang ketiga adalah program MK Inovatif, yaitu program yang akan berfokus pada memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan, serta melakukan program-program inovasi. Salah satu inovasinya adalah pendampingan hukum terhadap masyarakat Tanah Bumbu. Terima kasih. Masih ada waktu? Silakan ditambahkan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesempatan berikutnya diberikan kepada calon nomor 3. Silahkan menyampaikan visi dan misi. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat malam dan salam sejahtera. Ketua KPU dan Bawaslu dan seluruh jajaran yang kami hormati dan teman-teman pendukung 321, termasuk yang di luar dan khususan seluruh warga Tanah Bumbu, para ulama, para tokoh, warga, pemuda, wanita yang kami cintai, kami sayangi. Alhamdulillah hari ini kami pasangan nomor 3 ZR, Zairullah Rusli, akan menyampaikan tentang visi misi. Visi misi ini kami beri judul membangun Tanah Bumbu yang maju, unggul, mandiri, religius, dan demokratik. Kenapa demikian? Karena ini harus menjadi sebuah motivasi di tengah keprihatinan kita hari ini tentang Tanah Bumbu. Hari ini Tanah Bumbu angka kemiskinannya nomor 1 di Kalsel.
Pertumbuhan ekonomi hanya nomor 2 di Kalimantan Selatan. Pengangguran nomor 2 di Kalimantan Selatan. Yang putus sekolah sangat banyak, belum lagi penyakit masyarakat nomor 2. Apakah narkoba, termasuk AIDS. Satu saja AIDS itu sudah berdampak ribuan yang terpapar. Hari ini Tanah Bumbu ada 439 penyakit AIDS. Inilah antara lain masalah yang motivasi kami. Nah, di tengah keprihatinan ini kita yakin ada kekuatan di Tanah Bumbu. Karena setelah tahun kelima, 1-2 tahun saya menjadi caretaker, kemudian 3 tahun memimpin Tanah Bumbu. Alhamdulillah tahun 2008, Tanah Bumbu adalah kabupaten terbaik se-Indonesia dinilai oleh negara. Presiden SBY hadir dan memberikan komentar yang luar biasa. Ini kabupaten luar biasa, ajaib, dan ini yang disebut baik ajaib. Oleh sebab itu, religi. Kenapa? Karena inilah doa. Tanah Bumbu yang tidak di 34 suku, alhamdulillah aman. Dan alhamdulillah juga ada masyarakat transmigrasi yang banyak yang sabar, tulus, dan ikhlas. Doa mereka itulah yang membuat Tanah Bumbu ini berkah. Lalu yang ketiga, tentu saja demokratik antara pemimpin dan masyarakat tidak ada beda. Al-Imam Khadimul Ummah, itu prinsip kita. Pemimpin bukan penguasa, tapi dia pelayan. Sehingga tidak ada beda, dan itu yang membuat kekuatan kita. Oleh sebab itu akan ada 4 program yang akan kita lakukan. Pertama, membangun sumber daya manusia sebagai pilarnya. Yang kedua, membangun ekonomi. Dan yang ketiga, membangun infrastruktur. Yang keempat, membangun penguatan pemerintahan. 4 ini kita sebut tetra batu tungku yang saling mendukung. Nanti secara rinci akan jelaskan selanjutnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki segmen pendalaman visi dan misi. Pada segmen ini, tim perumus telah membuat materi pertanyaan yang menyesuaikan dengan visi dan misi pasangan calon. Tim perumus memilih urutan visi misi sesuai dengan nomor urut pasangan calon. Baiklah, kesempatan pertama diberikan kepada calon nomor 2. Waktu untuk menjawab 2 menit. Saya akan baca pertanyaannya. Dalam misi kedua, Ibu dan Bapak menyebutkan pengembangan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang bersifat entrepreneur, profesional, responsif, dinamis, dan transparansi dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean governance. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja atau kita kenal dengan sebutan SAKIP dan memberikan predikat B+ kepada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja ini memperlihatkan bagaimana tata kelola dan pelayanan publik yang profesional dilakukan, termasuk netralitas dan bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme sesuai pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Faktanya, setelah menerima predikat B+, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bertekad mengejar predikat A. Pertanyaannya, jika Ibu dan Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kebijakan apa yang dibuat agar dapat meningkatkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berpredikat B+ menjadi predikat A? Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis serta transparan, ini masuk ke dalam program kami yaitu MK Inovatif, di mana nanti kami akan melakukan kebijakan, yaitu akan melakukan transparansi dan akuntabilitas, kemudian peningkatan partisipasi publik dan pengembangan kebijakan publik, serta melakukan
clean government dan good government. Kemudian akan meningkatkan tenaga kerja honorer dan PTT, membina ASN-ASN, serta menerapkan sistem reward and punishment. Itu tadi inovasinya adalah kami akan melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat Tanah Bumbu yang kemudian diharapkan masyarakat Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi maju dan berdaya saing. Terima kasih. Masih ada waktu, bisa ditambahkan? Cukup. Cukup? Terima kasih. Kesempatan berikutnya kepada calon nomor 3. Pada misi ketiga Bapak menyebutkan bahwa meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat Tanah Bumbu dalam pembangunan. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2019, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Tanah Bumbu diperkirakan sekitar 253.790 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang merupakan angkatan kerja diperkirakan sebanyak 170.814 orang. Dari data ini diperoleh angka tingkat pengangguran terbuka kondisi per Agustus 2019 sebesar 6,18% yang masih mencari pekerjaan atau menganggur. Pertanyaannya, bila Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, langkah strategis apa yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran? Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tingginya angka pengangguran ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, persoalan pendidikan, di mana pendidikan di Tanah Bumbu ini masih sangat rendah, rata-rata SMP kelas 1 dan kelas 2. Kemudian yang kedua tentu kesempatan. Kemudian yang ketiga, belum meratanya dari stakeholder untuk memberikan katakanlah pendampingan atau mengajak masyarakat terlibat dalam untuk usaha, misalnya pertambangan masih banyak mengambil dari luar. Nah, oleh sebab itu dari konteks pendidikan tadi kita akan membuka seluas-luasnya, karena dari data yang ada juga fasilitas pendidikan hari ini SMP, SD itu baru 37% yang baik, sehingga ini menjadi tugas dan PR yang berat bagi pemerintah. Kemudian yang kedua tentu saja program yang misalnya menjadi paket A, B, C. Kalau paket C itu yang agak susah. Kenapa? Karena mereka harus menempuh perjalanan jauh ke kota. Ini nanti akan kita cari pola, cara agar masyarakat bisa meraih pendidikan yang terbaik. Yang ketiga kita akan melakukan BLK yang banyak. Dan ini akan kerjasamakan dengan para perusahaan, stakeholder, sehingga nanti akan ada pelatihan apa yang menjadi minat masyarakat, apa perbengkelan atau yang lain-lain. Jadi memang persoalan pengangguran ini menjadi masalah sangat serius hari ini di Tanah Bumbu, karena pengangguran ini nomor 2 tingkatnya di Kalimantan Selatan. Jadi baik dari konteks persoalan pemerintah yang harus berusaha, harus seluas-luasnya memberikan kesempatan, maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri yang memang mereka membutuhkan bimbingan, termasuk tentu latihan-latihan dan pendidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Waktu masih ada? Terima kasih. Baik, kesempatan selanjutnya diberikan kepada calon nomor 1. Dalam misi nomor 1 Bapak menyatakan bahwa menyelenggarakan pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan lagi objek, dengan setiap kebijakan memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Sementara itu, data BPS Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2019 sebanyak 84,34%. Dalam klarifikasi capaian pembangunan manusia berada pada zona IPM tinggi, yaitu 76,13%. Sedangkan
IPM perempuan berada pada IPM sedang, yaitu 64,21%. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam ragam komponen. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa fenomena kematian ibu dan bayi di Tanah Bumbu tergolong tinggi. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi agar kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dapat diatasi, serta bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tanah Bumbu? Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Untuk kesetaraan gender di Kabupaten Tanah Bumbu, bila mana pasangan nomor 1 mendapatkan amanah, perempuan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu akan kita setarakan pekerjaannya seperti laki-laki, dan kalau mereka ASN, kita akan tepatkan mereka sesuai dengan jabatan dan keahliannya yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, pasangan nomor 1, yaitu yang visinya tadi mengenai kesehatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Di sini di dalam misi kesehatan itu ada sesar gratis untuk ibu-ibu. Karena apa? Karena tidak semua perempuan di dunia ini maupun di Tanah Bumbu, di Kalimantan Selatan bisa melahirkan secara normal, pasti ada kendala-kendala yang lainnya, makanya adanya sesar gratis dan peningkatan dana-dana posyandu yang ada di setiap desa di Kabupaten Tanah Bumbu akan kita berikan beberapa kali lipat dananya sesuai kemampuan keuangan desa atau anggaran dana desa yang tersedia. Sekian, mungkin akan ditambahkan oleh Pak Wakil. Ya. Baik, kami hanya menambahkan apabila kami diberikan amanah, tentu peran PKK sangat penting di sini, yang mana saat ini memang menjadi kendala kita di Tanah Bumbu. Tugasnya banyak tapi anggarannya sedikit. Ini buat apa PKK? Karena kita tahu tugas-tugas PKK di bawah lapisan masyarakat itu adalah memberikan pemahaman terkait kesehatan ibu dan anak. Ini sangat penting bagi kami. Dan untuk kesetaraan gender tadi sudah disampaikan bahwasanya ketika perempuan mempunyai kompetensi, kita tidak akan mengesampingkan perempuan ini untuk menduduki posisi-posisi strategis. Kita di sini berdua dengan Pak Saprin Haji Maming dalam menentukan kepala SKPD tidak berdasarkan deal politik, tapi berdasarkan kompetensi yang ada, yang dimiliki setiap individu, tidak terkecuali perempuan. Waktu habis, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada semua pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, kita akan memulai segmen selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan acak. Pertanyaannya telah disiapkan oleh tim perumus, berada di sebelah kanan saya. Kali ini masing-masing calon akan menjawab pertanyaan yang telah dimasukkan ke dalam 6 amplop. Masing-masing calon akan memilih amplop secara bergantian dengan menyebutkan huruf yang tertera di depan amplop tersebut. Lalu pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Waktu untuk menjawab 2 menit. Segmen ini kita awali kepada calon nomor 3. Silahkan memilih dari tempat saja, Pak. Dari tempat saja ada A, B, C, D, E, F. Silahkan pian pilih salah satunya. Mau huruf apa? A saja. A. Ini pilihan dari calon nomor 3. Soal dalam kondisi terlock oleh KPU. Saya akan membuka. Saya akan membacakan pertanyaannya. Untuk memutus mata rantai penularan virus corona di daerah, menurunkan dan menemukan kasus konfirmasi positif COVID-19, sekaligus mempercepat penyembuhan penderita COVID-19 adalah hal yang sangat penting. Oleh karenanya, diperlukan penanganan dengan pendekatan secara komprehensif, baik promotif dan preventif, serta kuratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini memerlukan dukungan dari pemerintah daerah melalui tim gugus tugas pengendalian pencegahan COVID-19 Kabupaten Tanah Bumbu.
unsur masyarakat, baik individu maupun organisasi kemasyarakatan, dan unsur penunjang profesi, baik sumber daya manusia, infrastruktur, dan peralatan medis yang mumpuni. Pertanyaannya, sebagai calon kepala daerah, menurut Bapak, apakah kebutuhan yang paling urgent untuk Kabupaten Tanah Bumbu dalam pendekatan secara komprehensif tersebut? Apakah semakin menggencarkan upaya promotif ataukah meningkatkan infrastruktur kesehatan yang menunjang pengobatan, ataukah menambah tenaga kesehatan ahli untuk mempercepat kesembuhan? Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya adalah dokter, sehingga kapasiti ini membuat saya sangat perhatian terhadap COVID. Saya keliling di Tanah Bumbu, saya melihat satu hal yang memang perlu ditingkatkan. Dari 4 strategi penanganan kesehatan, dari promotif, kemudian preventif, kemudian kuratif, dan rehabilitatif. Yang kurang menurut saya itu yang perlu segera adalah promosi. Pelibatan masyarakat sangat penting, karena ini adalah sesuatu yang memang tidak satu-satu, tapi menyebar, menyeluruh gitu. Dan sampai hari ini, saya dan Pak Cuncung sering berdiskusi di Komisi 7 dengan Menteri Kesehatan maupun yang lain, belum ditemukan sesungguhnya apa persoalan sesungguhnya dari COVID. Nah, sehingga memang yang sangat mendesak adalah di samping penyediaan infrastruktur kesehatan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, jadi puskesmas, pustu, rumah sakit, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah promosi. Karena promosi ini melibatkan masyarakat banyak, kalau masyarakat tahu, sehingga insya Allah ini akan bisa teratasi. Menurut saya hari ini ya masyarakat memang butuh informasi itu. Jadi kalau hari ini sudah memang dikenal pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu memang langkah yang sangat strategis ya. Tapi ini perlu ditindaklanjuti dengan promosi yang seluas-luasnya di masyarakat. Kata kuncinya, terlibatnya masyarakat dalam proses kesehatan, khususnya menangani COVID ini, insya Allah akan menjadi kekuatan yang sangat efektif dan efisien, sehingga insya Allah pada saatnya mudah-mudahan COVID ini bisa ya berhenti, hilang, selesai di seluruh negara kita, bahkan di dunia. Saya kira itu. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup? Terima kasih. Kesempatan berikutnya disilahkan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menyebutkan huruf dari amplop yang berada di sebelah kanan saya. Masih tersisa B, C, D, E, F. Silakan pilih salah satunya. B. Kondisi amplop dalam kondisi tersegel. Saya akan membacakan pertanyaannya. Rata-rata lama sekolah penduduk masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2018 mencapai 7,7 tahun. Angka ini memberi arti bahwa secara rata-rata penduduk Tanah Bumbu yang telah berusia 25 tahun ke atas hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 atau 2 SMP. Angka ini di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 8 tahun. Dengan demikian, anak putus sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu masih tinggi dalam hubungannya dengan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Pertanyaannya, menurut saudara, masalah apa saja yang menyebabkan angka putus sekolah masih tinggi? Seandainya Anda dipercaya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu untuk menjadi bupati dan wakil bupati, langkah strategis apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Masalah pendidikan ini saya lihat belum sampainya program-program pemerintah itu diserap oleh masyarakat. Sedangkan program pemerintah 9 tahun ini sudah diwajibkan. Kemudian program SD dan SMP adalah dari pusat, program SMA adalah dari provinsi.
Kami apabila diberi amanah akan mengevaluasi kepada seluruh masyarakat Tanah Bumbu. Kemudian kami akan melakukan kebijakan kepada seluruh masyarakat Tanah Bumbu harus sekolah, tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang tidak bersekolah dengan alasan tidak mendapatkan dana, tidak ada dana karena dana itu sudah ada dari pemerintah. Tinggal pemerintah daerahnya saja hadir atau tidak untuk melayani masyarakat Tanah Bumbu. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu, silahkan ditambahkan. Saya sebagai mantan kepala desa kadang-kadang menemukan bahwa ada salah satu kebijakan yang memang kurang tegas di negara kita tentunya. Kadang-kadang gini, sudah jelas bahwa pendidikan gratis, tapi kadang-kadang komite ini menentukan bayar ini, bayar yang ini, menjadikan kadang-kadang masyarakat kita ini membuat dia tidak percaya. Kok pemerintah sudah menggratiskan sekolah, tapi ternyata masih ada komite membangun ini harus digotong oleh masyarakat. Ini yang membuat kadang-kadang masyarakat kita ini kan sedikit putus asa. Oleh karena itu dengan Bu Mida Karmila, kalau memang nanti diberikan amanah, kami akan terjun ke sekolah mana yang melakukan itu, akan kami bantu pembangunannya agar tidak lagi memotong-motong dengan masyarakat ataupun wali muridnya. Demikian. Terima kasih. Kesempatan berikutnya disilahkan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyebutkan huruf soal yang ada di sebelah kanan saya. Silakan memilih salah satunya. Masih ada C, D, E, F. F. F masih sama, tersegel. Saya akan membacakan. Salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah adalah Human Development Index, indeks pembangunan manusia yang terdiri dari indeks ekonomi, indeks pendidikan, dan indeks kesehatan. Berdasarkan hasil midterm review, rencana pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dari 51 indikator pembangunan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kemenkes, terdapat 9 indikator yang memerlukan perhatian lebih serius. Dan menurut laporan Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, disampaikan bahwa salah satu indikator kesehatan yang mendapat perhatian adalah angka kematian ibu akibat melahirkan, angka kematian bayi, balita, dan remaja, serta permasalahan gizi buruk. Pertanyaannya, jika Anda diamanahkan masyarakat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, bagaimana langkah strategis terhadap sektor kesehatan untuk memperbaiki indikator kesehatan agar target tersebut tercapai? Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Inilah visi 01 bahwasanya pentingnya kesehatan. Pasangan nomor 1 apa yang saya katakan tadi, masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu cukup menggunakan KTP saja untuk berobat di puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dikala mereka sakit. Nah, disinilah bahwasanya di situ ada angka kematian untuk ibu dan anak. Makanya tadi saya menerapkan, saya akan memberlakukan kembali sesar gratis. Apa yang saya katakan tadi bahwasanya tidak semua perempuan di dunia ini bisa melahirkan secara normal, makanya akan diaktifkan kembali sesar gratis. Dikala ada seorang perempuan yang memang kandungannya terjadi masalah dengan ekonomi seperti ini, bahwasanya sesar gratis itu 9 juta sampai 15 juta dalam keadaan seperti ini, di mana mengambil dananya kalau kita tidak menyediakan sesar gratis tadi. Mungkin ditambahkan oleh Pak Wakil, silakan. Ya, ini menambahkan terkait tingginya gizi buruk yang ada di kabupaten kita. Ini adalah PR kita bersama, karena tingginya gizi buruk tentu ini jadi permasalahan serius untuk sangat mempengaruhi EPM yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu langkah-langkah kami salah satunya nanti akan memberikan sosialisasi penting bahwasanya
baik itu mulai dari tingkat kabupaten, tingkat desa, ini sangat penting bagaimana kiranya mendapatkan pokok-pokok makanan yang harus dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan gizi buruk yang ada di kabupaten kita. Dan insya Allah ini menjadi perhatian serius karena target kami adalah kesehatan yang murah, kesehatan yang kesehatan yang gratis yang akan dinikmati oleh masyarakat Tanah Bumbu. Ini yang sangat penting bagi kami sehingga beberapa hal tadi bisa dituntaskan oleh pemerintah kabupaten nantinya. Ya, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, langsung saja kita mulai segmen debat terbuka antar pasangan calon. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor 1, bertanya kepada pasangan calon nomor 2 dan 3. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, untuk pasangan nomor 2 yang saya tanyakan, per tahun 2019 menurut data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPDKD, terdapat 16,577 rumah tangga yang dalam posisi miskin dan rentan miskin 24,6%. Pertanyaannya, jika pasangan nomor 2 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa langkah strategis yang dilakukan untuk membedakan dan menolong rumah tangga yang tersebut? Memperdayakan. Kemudian untuk pasangan nomor 3, 5 tahun terakhir Kabupaten Tanah Bumbu selalu berhasil mendapatkan wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Bagaimana pasangan nomor 3 bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perjalanan keuangan daerah dan tetap menerapkan prinsip good government dalam pengelolaan pemerintahan? Masih ada waktu? Silakan ditambahkan. Sudah. Cukup? Silakan calon nomor 2 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Tentunya permasalahan kemiskinan ini adalah karena yang mempengaruhi ada 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan, dan infrastruktur. Maka kami akan bertekad untuk meningkatkan keempat bidang itu. Kemudian kami akan melakukan kebijakan, yaitu memberikan santunan kepada anak yatim dan panti jompo serta kaum duafa serta pengurus tempat ibadah dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang kesejahteraan lanjut usia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Perbub tentang pembayaran premi BPJS kelas 3 pada masyarakat miskin, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tentang kesejahteraan sosial. Kemudian akan memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah, santunan kematian, dan juga akan mengembangkan ekonomi masyarakat di Tanah Bumbu, sehingga kemudian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Bumbu, sehingga masyarakat Tanah Bumbu berkurang kemiskinannya dan menjadi sejahtera. Mungkin Pak Wakil mau menambahkan, silakan. Insya Allah kalau kami nanti diberikan amanah oleh masyarakat Tanah Bumbu, kami dengan Bu Mila kami sudah bertekad. Kita sebetulnya kalau pemimpin itu ketika sudah tidak ada keluhan oleh masyarakat kecil, itulah takaran atau barometer kita, kemampuan kita menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Oleh karena itu kita melihat secara satu sisi aja kita sekarang saat ini. Bagaimanapun kondisi daerah kita, yang namanya antrian gas LPG aja, dia keterlihatan antara kaya dengan si miskin sama aja mengantri. Inilah yang perlu kami nanti dengan Bu Mila Karmila. Terima kasih. Silakan calon nomor 3 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ukuran salah satu bersih dan tertibnya sebuah pemerintahan, roda pemerintahan itu adalah tentu saja yang diberikan oleh secara rutin, terjadwal oleh BPK, BPKP. Nah, oleh sebab itu karena selama ini 5 tahun Tanah Bumbu sudah mendapatkan WTP, maka tentu kita tinggal meningkatkan. Tapi langkah-langkah yang harus terus kita lakukan, pertama harus ada kejelasan tentang job description, apalagi yang berkaitan dengan keuangan.
Kemudian yang kedua, asistensi yang tidak pernah putus dari para pimpinan. Motivasi yang diberikan bahwa bekerja di sebuah pemerintahan itu adalah sesuatu yang sangat khusus, adalah pengabdian yang luar biasa. Kemudian tentu yang dibutuhkan kejujuran. Kemudian yang ketiga tentu saja kita harus tidak pernah berhenti memberikan peningkatan pengetahuan termasuk keterampilan para ASN sesuai dengan tugas jawabannya, apalagi bagian keuangan ya. Sehingga kemudian mereka memahami betul tentang tugas dan tanggung jawab dilakukan. Lalu yang keempat, harus ada reward and punishment. Jadi kalau mereka memang melakukan dengan baik dan sungguh-sungguh, dan apa yang dilakukan pemeriksaan itu ada sesuatu yang betul, ya tentu saja harus diberikan penghargaan. Tapi bagi mereka yang melakukan ya tentu kekeliruan, harus ada ya peringatan, ada sanksi gitu. Sehingga ada kejelasan antara tugas dan tanggung jawab. Selama ini menurut saya, di zaman saya pun ketika jadi bupati di Tanah Bumbu, 7 tahun, alhamdulillah, ya kita selalu mendapatkan yang terbaik. Saya kira itu ya. Terima kasih. Masih ada waktu, silahkan ditambahkan. Cukup? Terima kasih. Baik, selanjutnya silahkan paslon nomor 1 untuk memberikan komentar atas jawaban yang diberikan oleh paslon nomor 2 dan nomor 3. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, untuk pasangan nomor 2 bahwasanya pasangan nomor 1 berkomitmen untuk memastikan program bantuan sosial mengarah betul ke rumah tangga miskin tersebut. Selain itu mereka akan diutamakan mendapatkan akses permodalan serta pelatihan agar taraf hidup ekonominya bisa meningkat. Nah, itu jawaban dan sanggahan bahwasanya jawaban kami dan sanggahan kami dari jawaban Anda yang kami pertanyakan tadi. Silakan. Untuk nomor 3. Kemudian ini ketika kita berbicara opini atas BPK, kami di sini melihat rekam jejak kepemimpinan calon nomor 3, Bapak Jairullah Azhar, dan berdasarkan data yang kami dapat, kepemimpinan Bapak Jairullah sempat mendapatkan opini, adverse hingga disclaimer dari BPK. Justru kami mempertanyakan bagaimana komitmen tersebut bisa dijalankan jika rekam jejak mengatakan hal yang sebaliknya. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Baik, untuk masalah ini kita berdasarkan fakta dan data, dan ini nanti bukan nuanya, tapi kami punya datanya. Selama 8 tahun. Di sini ada disclaimer dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh BPK. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Terima kasih. Selanjutnya silahkan paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan balik. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya baik, memang kalau untuk fakir miskin dan masyarakat miskin memang sudah menjadi kewajiban kita pemerintah daerah untuk merangkul mereka. Karena Undang-Undang Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Silakan. Cukup? Baik, terima kasih. Cukup. Silakan ditambahkan. Cukup. Terima kasih. Silakan paslon nomor 3 untuk mengomentari balik. Waktunya sama 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Pertama memang saya menjabat itu 7 tahun, bukan 8 tahun. Kemudian yang kedua memang ada waktu ketika ya saya ingin bicara tentang Tanah Bumbu. Di awal membangun Tanah Bumbu ini saya sendirian dilantik, tidak punya staf. Ya. Saya kesana kemari mencari staf, itu hampir tidak ada, mereka pada bertanya apa itu Tanah Bumbu. Sehingga akhirnya kita mengangkat para pejabat itu dari sekolah, dari guru-guru, lalu kemudian ada beberapa pejabat yang datang dari luar, yang memang di tempat mereka tidak dapat kesempatan. Nah, saya beri motivasi, alhamdulillah ya. Jadi memang ketika disclaimer ini diberikan, ya kita memberikan sanksi yang berat terhadap pejabat ya, bertanggung jawab ya. Jadi ini memang sesuatu yang biasa ya. Tapi terakhir kami diskusi dengan BPK, mereka juga merasa ya, tapi kan itu ketentuan ya sudah. Tapi pada dasarnya dulu ya kita sangat konsen dan selalu memberikan support dan dukungan data yang sebenar-benarnya, sehingga ya itulah yang kemudian alhamdulillah pada akhirnya
kita kemudian mendapat bimbingan. Jadi saya kira memang pengalaman itu menjadi sangat berharga bagi sebuah pemerintahan baru ya. Sebuah pemerintahan yang ya sangat dipahami, sebuah pemekaran yang saya adalah pendiri selaku pelaku langsung dan penanggung jawab, karena saya waktu itu samping pejabat provinsi Kemenkes Kesehatan adalah juga ya staf ahli gubernur ya. Dan kemudian dipercaya untuk memimpin pembentukan 2 kabupaten baru bersama Pak asisten 2 waktu itu saya dan beliau untuk Balangan, saya Tanah Bumbu. Jadi memang itu, tapi setelah itu kemudian Tanah Bumbu bisa menjadi nomor 1. Itulah saya kira jawaban yang kita berikan terhadap negara. Waktu habis. Terima kasih. Kesempatan berikutnya diberikan kepada pasangan calon nomor 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 3 dan 1. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada paslon 1 dan 2 dengan pertanyaan yang sama. Tanah Bumbu, paslon 3. Jadi Tanah Bumbu memiliki luasan sebesar 500.000 hektar yang kemudian terjadi perubahan karena ada batas-batas wilayah menjadi 489.000. Dari 489.000 hektar ini, lahan cadangan yang tersisa hanyalah 9.000 hektar. Selebihnya adalah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Nah, pertanyaannya, dari lahan 9.000 hektar ini, yang kurang lebih hanya 2% dari lahan yang ada, bagaimana upaya paslon 1 dan 3 untuk mengoptimalkan lahan ini dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu, dan bagaimana kalau lahan ini tidak cukup, apalagi nanti di situ kita banyak untuk ketahanan pangan, untuk pertanian, untuk UMKM dan lain sebagainya. Nah, seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Masih ada waktu? Bisa dilanjutkan? Cukup. Cukup. Terima kasih. Silakan paslon nomor 3 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjawab bahwa kondisi saat ini Kabupaten Tanah Bumbu juga dikenal sebagai daerah agraris ya, yang tentunya akan berpeluang untuk melaksanakan atau meningkatkan upaya-upaya dalam peningkatan sektor pertanian. Nah, tentunya di lain pihak bahwa Tanah Bumbu juga mempunyai iklim yang sangat bagus. Oleh karena itu tentunya untuk ke depan pemerintah daerah akan mencanangkan peningkatan pembangunan khususnya di sektor pertanian. Tentunya petani ini adalah tentunya sebagai tugas pokok bagi petani kita yang mempunyai karier ya sebagai petani, bahkan juga sebagai petani milenial bagi pemuda-pemuda kita. Nah, tentunya di sini terkait dengan pertanian, tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan di dalamnya, karena petani ini terdiri dari beberapa item yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah petani sawah, petani karet, dan petani sawit, bahkan petani ladang. Bahkan banyak juga lahan-lahan masyarakat yang memang belum tersentuhkan oleh masyarakat kita karena itu terbatas oleh keterbatasan dana. Namun demikian tentunya pemerintah daerah untuk ke depan akan melakukan sebuah program peningkatan untuk sektor pertanian dan pengolahan pertanian. Jadi nanti kita ketika nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan mengupayakan untuk melakukan sebuah cetak sawah dalam rangka peningkatannya, khususnya di bidang pangan untuk menopangnya. Waktu habis. Terima kasih. Silakan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan calon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan di pasangan nomor 2. Inilah ironisnya pemerintah kita di negara kita ini, yang mana tadi disampaikan bahwa luas wilayah Tanah Bumbu, lahan cadangannya hanya tersisa 9 hektar atau kurang lebih 2%.
Sisanya sudah masuk dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini yang menjadi PR kita semua, karena pemerintah pusat selalu menetapkan berdasarkan kemauannya, bukan berdasarkan atas usulan dari pemerintah daerah. Sehingga apa? Kesempatan buat masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sangat tipis, karena tersisa lahan yang sangat kecil untuk digunakan sebagai lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Ini yang saya katakan selalu semenjak selama saya di DPR memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ini yang semena-mena. Kadang-kadang dalam menetapkan kawasan itu dalam wilayah perkotaan masuk kawasan hutan. Sehingga yang tersedia tadi yang saya sampaikan 9 hektar. Terus langkah apa dan bagaimana ketika pasangan nomor 1 mendapatkan kepercayaan untuk memanfaatkan lahan ini? Inilah yang akan kita maksimalkan. Kita akan memotivasi masyarakat, petani dan petani-petani, baik itu petani sawit atau petani sayur mayur yang akan kita kembangkan, dan kita juga harus memikirkan distribusi hilirnya kemana ini menjual, karena biasanya kendala petani kita itu adalah ketika memasarkan produk pertaniannya, dan meningkatkan kesadaran para pemuda sehingga mau bertani. Karena apa? Saat ini pemuda kita selalu terfokus bekerja di sebuah perusahaan, padahal pertanian itu sangat penting untuk masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Silahkan ditambahkan. Ya, disinilah pasangan nomor 1 hadir, bahwasanya kepastian hukum terhadap lahan masyarakat akan diberikan oleh pasangan 01, bahwasanya kalau mereka mempunyai kepastian hukum dan permasalahan hukum, kita hadir untuk membantu, membela dan mengembalikan itu semua secara gratis. Masih ada waktu? Silakan. Terima kasih. Selanjutnya silakan calon nomor 2 untuk mengomentari jawaban dari paslon 3 dan 1. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi tadi saya tidak mendengar adanya upaya jika memang lahan itu kurang. Tidak ada solusi yang ditawarkan oleh paslon 1 dan juga 3. Tetapi saya apresiasi dari paslon 1 karena sama kita penyelesaian sengketa lahan, yaitu PP nomor 88 tahun 2017 itu adalah saya akan kawal masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lahannya. Nah kemudian upayanya apa? Upaya saya akan mengajak kerjasama kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Bumbu untuk bekerja sama dengan masyarakat agar lahannya yang tidak diberdayakan dengan maksimal untuk diberdayakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat yang ingin bertani, ingin berkebun, ingin berusaha melalui UMKM dan lain sebagainya bisa diberdayakan melalui nanti profit sharing. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup, terima kasih. Silakan paslon 3 untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Persoalan lahan ini menurut saya kita harus melakukan review kembali, pendataan kembali, kebenarannya. Karena memang kalau kita lihat realitas di lapangan, ada hal yang menurut saya perlu dilakukan pembenahan. Tapi saya sepakat bahwa kalau memang ternyata sedemikian itu, ya tentu harus kita optimalisasikan bagaimana pemanfaatan lahan. Kemudian yang kedua, saya keliling desa di Tanah Bumbu, ya. Saya kaget ketika seorang mantan kepala desa bercerita begini, Pak Jirullah, tolong nanti kalau Bapak jadi bupati, bantu saya mengambil lahan saya. Saya tanya, ada apa? Oh, ternyata tahannya ada beberapa hektar, di dalamnya ada tambang, dia punya sertifikat, dia lapor polisi, tapi kena yang dihadapi ini pejabat, yang nambang, dia ditangkap sampai 7 bulan. Ada lagi seorang masyarakat yang berkata begini, kembalikan nanti Pak Jirullah kalau Bapak terpilih jadi bupati ya, seperti dulu Pak kita. Kenapa? Lahan saya juga sama Pak, karena batas desa yang dirubah. Saya pikir ini ada sesuatu yang memang menjadi problem, dan memang harus kita evaluir menyeluruh gitu. Jadi, kenapa sampai terjadi demikian? Kalau menurut saya, yang suka disebut oleh 01 tadi, tentang perusakan, penggerusan, atau mungkin pengambil alihan, ini harus kita tindak lanjuti akan datang. Siapa sebenarnya yang melakukan itu? Ini menjadi masalah. Dan saya punya data dan punya bukti. Nah, oleh sebab itu, kita besok, insya Allah ya, saya kira sepakat semua paslon akan membenahi ini dan kita cari bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat, kita tingkatkan kesejahteraannya, jangan kita biarkan mereka dalam kemelaratan kemiskinan hanya karena memang tidak punya lahan.
atau tidak sempat mengelola lahannya. Sehingga menurut saya insya Allah kita masih punya banyak jalan keluar untuk menghadapi ini, sehingga pertanyaan nomor 2 tadi saya kira memang sangat penting. Waktu habis, terima kasih. Silakan paslon 1 untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik, untuk permasalahan lahan sebenarnya kalau kita bercerita korban, banyak korban yang terjadi di Kecamatan Mentewe, Kecamatan Batu Licin, dan di Kecamatan Karambintang dan Mentewe ya, Sungai Loban ini dan Angsana sampai Satui, bahwasanya untuk saat ini ada perubahan dari tambang ke sawit. Dan ini ada permasalahan yang besar di dalamnya, adanya penggantian rugi tanah masyarakat yang tidak sesuai dengan harganya, padahal di dalamnya itu adanya orang bertani sawit dan karet yang mereka menghasilkan, dan diganti rugi tidak sesuai dengan NJOP yang berlaku. Nah, disinilah kejadian kesenjangan, bahwasanya disinilah pasangan nomor 1 hadir akan menyelesaikan itu secara gratis. Yang penting bukti otentiknya memang benar punya masyarakat dan tidak bersengketa maupun tidak tumpang tindih dengan pihak lain. Sekian, terima kasih. Silakan ditambah. Ya, kemudian ini menambahkan bahwa memang di Tanah Bumbu sangat banyak HGU-HGU ataupun lahan-lahan yang lainnya, sehingga ini mempersempit peluang masyarakat untuk bertani. Insya Allah kalau kami yang diberikan amanah dengan Pak Saprudin, kami akan selalu mengupayakan apabila ada HGU yang tidak ditanami, ini harus dikembalikan ke masyarakat agar bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Karena kita tahu Tanah Bumbu HGU-nya banyak, tapi kadang-kadang tanaman-tanamannya di luar HGU dan di HGU yang benar-benar tidak ditanami. Ini yang harus kita tuntaskan. Ini melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kuncinya lobby ke Kementerian Kehutanan bagaimana kiranya ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk masyarakat, untuk kesejahteraan Tanah Bumbu ke depannya. Demikian. Masih ada waktu? Silakan ditambahkan. Cukup. Cukup? Terima kasih. Kesempatan berikutnya diberikan kepada pasangan calon nomor 3. Silahkan bertanya kepada pasangan calon nomor 1 dan 2. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saat ini terumbu karang banyak yang rusak, sehingga tangkapan ikan nelayan berkurang. Bagaimana usaha memperbaiki terumbu karang? Untuk paslon nomor 2 dan 1. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Silakan paslon nomor 1 untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Ini menanggapi terumbu karang, ini apakah berdasarkan asumsi atau bukti otentik atas kerusakan tersebut? Yang dimaksud juga itu di daerah mana, kita tidak terlalu detail melihatnya. Tapi akan kami perjelas, mungkin kita mempunyai kawasan yang namanya kawasan terumbu karang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan juga ditetapkan di situ kawasan terkait kepelabuhanan. Nah, ini adalah 2 hal yang berbeda, yang mana sama-sama mempunyai ketetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, saat ini apabila ada memang kerusakan, ini kita nanti ke depannya dengan Pak Saprudin Haji Maming akan mengajak semua masyarakat untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mana, dan ini juga penting nanti kita panggil juga para pengusaha di sekitar yang mengakibatkan kerusakan ini, kita minta dana CSR-nya untuk melakukan regenerasi di terumbu karang. Silahkan dilanjutkan, Pak. Ya, apa yang dikatakan dari pasangan nomor 3 bahwasanya ada kerusakan terumbu karang. Kami meminta bahwasanya kerusakan terumbu karang ini disebabkan oleh apa, dan Anda bertanya bahwasanya banyak terumbu karang yang rusak, tapi tidak menerangkan dari bentuk apa kerusakannya dan gara-gara apa kerusakan dari terumbu karang itu. Sekian. Masih ada waktu, bisa ditambahkan? Cukup? Silakan paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kerusakan terumbu karang yang kami amati di Tanah Bumbu adalah karena adanya banyaknya aktivitas batu bara, karena tongkang-tongkang dan lain sebagainya, sehingga melewati terumbu karang lalu kemudian rusak terumbu-terumbu karang yang ada di Tanah Bumbu. Maka kami akan melakukan audit
kepada perusahaan. Kemudian juga kami akan melakukan pelestarian lingkungan hidup, membangun komunikasi dengan instansi pengawas pertambangan provinsi terkait ini semua, sehingga lingkungan hidup dapat terjaga kelestariannya. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Kalau menurut kami, tidak hanya terumbu karang yang rusak di Tanah Bumbu. Kenapa? Coba kita lihat ke desa Banjarsari. Kita bisa melihat ke situ, ada rumah janda tinggal 10 meter itu sudah runtuh di sana akibat penambangan. Oleh karena itu, apabila nanti saya dengan Bu Mila diberikan amanah oleh masyarakat Tanah Bumbu, kita cross check kembali pertambangan yang ada di Tanah Bumbu, sesuai dengan amdal-amdal yang ada di pemerintah kita ini. Orang itu mudah-mudahan kalau nanti memang kami dengan Bu Mila dipercaya oleh masyarakat Bumbu, insya Allah kita nggak cuma terumbu karang, lahan-lahan pun masyarakat akan terus kembali. Karena banyaknya penambangan yang merusak alam di sekitar itu. Mungkin ini yang saya sampaikan. Masih ada waktu, masih bisa ditambahkan? Cukup. Terima kasih. Silakan paslon nomor 3 untuk mengomentari jawaban dari paslon 1 dan 2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jawaban nomor 2, saya nomor 2 dulu ya, boleh ya? Boleh. Ya. Saya kira saya apresiasi ya, karena memang mission kita saya kira saya lihat sama ya. Yang menjadi masalah yang dari nomor 1 gitu. Karena memang kalau kita bicara terumbu karang ya jelas ada di laut ya, pinggir laut. Kemudian saya sebagai bupati tahu persis mana itu yang terumbu karang kawasan yang kemudian hari ini berubah menjadi kawasan zona pelabuhan, zona tambang dan seterusnya. Saya melihat memang ada kajian dari lembaga yang cukup ya berkompeten ya, tapi memberikan kajian yang aneh itu. Jadi kalau misalnya ini sebuah kawasan seperti ini, kok di tengah-tengahnya ini bisa bebas gitu. Ini jadi masalah. Kita bukan mempersoalkan itunya ya, tapi kita persoalkan jangan dong kita hancurkan Tanah Bumbu ini hanya untuk kepentingan keuntungan seorang atau katakanlah sekelompok. Apalagi kalau dia pejabat. Ini yang tidak boleh. Oleh sebab itu kami pasangan nomor 3 berharap betul hari ini masyarakat Tanah Bumbu alhamdulillah sangat luar biasa kesadarannya. Mereka tidak bisa lagi dibohong. Dan memang kita akan mengajak mereka untuk bersama-sama membenahi Tanah Bumbu. Saya sangat apresiasi kembali kepada nomor 2 tadi yang mengatakan ya bukan hanya persoalan terumbu karang yang rusak, bahkan ada rumah-rumah bukan hanya janda itu Pak, rumah nggak janda juga ada yang rusak, yang tinggal ditambang itu. Jadi oleh sebab itu saya kira insya Allah mudah-mudahan ya apa yang menjadi doa masyarakat yang hari-hari ini terzalimi itu nanti bisa artinya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mereka akan dikembalikan dan kita seperti yang sampaikan oleh paslon 1 tadi akan benahi persoalan kawasan lahan dan sebagainya. Waktu habis. Terima kasih. Silakan paslon nomor 1 untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, ini punya visi yang sama. Kita kira-kira kita apa yang tidak baik ini akan kita perbaiki. Tadi dikatakan bahwa ada kajian-kajian yang sebenarnya tidak masuk akal. Sebenarnya gampang. Kalau memang tidak masuk akal, kenapa juga pemerintah di pusat memberikan izin kepada para kawasan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sana? Padahal kita tahu di sana ada terumbu karang. Ini juga menjadi polemik sebenarnya. Ini yang harus kita bereskan sama-sama nanti pasangan nomor urut 1. Apabila memang benar, ayo kita sama-sama memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Silakan. Ya, sebenarnya pertanyaan ini cukup lucu bagi kita dari pasangan nomor 1. Di situ ada zona terumbu karang dan zona kepelabuhanan. Membangun sebuah pelabuhan pasti ada amdalnya. Dan ini bukan kewajiban pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan amdal ini. Dan adalah pemerintah pusat. Kalau memang amdalnya keluar sesuai dengan aturan, kenapa tidak harus dibangun? Dan inilah tujuannya bahwasanya kalau memang mereka merusak semuanya, akan kita tindak secara hukum. Dan kalau tidak ada amdalnya, ini amdal yang pertama. Kalau memang tidak ada amdalnya, kita akan tindak. Kenapa bisa membuat pelabuhan tanpa ada amdal? Sekian. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup? Terima kasih. Silakan paslon nomor 2 untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Ya memang
Terumbu karang adalah salah satu kekayaan alam yang ada di Tanah Bumbu, yang memang kita harus berkewajiban menjaga bersama kelestarian alam itu. Sehingga nanti jika memang terumbu karang itu bagus, bisa meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Tanah Bumbu. Selain terumbu karang juga banyak sekali sektor-sektor lain, mungkin seperti pantai, kita harus tetap juga jaga kebersihannya. Kemudian juga ada goa, ada air terjun, ada sungai, yang kemudian itu juga harus tetap kita jaga kelestariannya agar tidak tercemar. Nah, ini saya kira yang penting. Mungkin Pak, silakan ditambahkan. Cukup? Baik, terima kasih. Cukup? Masih ada waktu? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu 2020. Sampailah kita di penghujung debat pada malam hari ini, yaitu masing-masing pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Waktunya 2 menit. Kesempatan ini kita berikan kepada calon nomor 2. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Tanah Bumbu, jika Bubuhan Pian memberi kesempatan kepada kami untuk memimpin Tanah Bumbu, insya Allah kami akan memberikan rasa aman dan damai kepada seluruh masyarakat Tanah Bumbu. Kemudian seluruh masyarakat Tanah Bumbu akan insya Allah mendapatkan cukup makan, ada pekerjaan, anak-anak bisa sekolah, kalau sakit Buhan Pian kawa berobat. Dengan visi dan misi yang ada, serta 3 program yang sudah kami buat, mari kita bersama-sama membangun Tanah Bumbu menjadi lebih baik dan berkah. Kemenangan nomor 2 adalah kemenangan rakyat Tanah Bumbu. Kapan lagi Bubuhan Pian hendak berisi Bupati Babinian? Pilih yang nomor 2, yang baju kuning, yang di tengah-tengah. Silakan Mbak Jena. Saya sampaikan kepada masyarakat Tanah Bumbu dan teman-teman kepala desa, mantan-mantan kepala desa, kapan lagi PNBC Wakil Bupati yang mantan kepala desa berprestasi? Kenapa? 5 tahun kami menjadi kepala desa, desa kami menjadi juara 2 nasional di regional 3. Ini berkat bimbingan para babinsa kita, para polmas kita, ini luar biasa. Mereka membimbing desa kami, polmasnya, babinsanya ini luar biasa. Oleh karena itu saya berharap, ayo masyarakat Tanah Bumbu jangan khawatir, walaupun kita nggak bisa ngasih apapun terhadap masyarakat Tanah Bumbu. Ketika kami diberikan amanah oleh Tanah Bumbu, insya Allah kami akan kerja keras dengan Bumi Karmina. Insya Allah ulun yang tuh aja mau aja jadi wakil sidin. Kenapa? Demi Tanah Bumbu berkah. Nomor 2 insya Allah berkah. Pilih yang nomor 2 yang di tengah baju kuning, insya Allah berkah. Amin. Habis. Terima kasih. Selanjutnya silakan paslon nomor 3 untuk menyampaikan closing statement. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Bapak Ibu warga yang kami cintai di Tanah Bumbu, ide emanat temelebe, para sepuh di keluarga semua, saya ingin menyampaikan kepada kita, saatnya kita mengembalikan kejayaan Tanah Bumbu. Hanya mungkin kalau kita bersama-sama membangun Tanah Bumbu. Banyak pengalaman yang membuat kita merasa bersyukur kepada Allah. Pertama, kita pernah menjadi nomor 1 di Indonesia. Itu bukan main-main, tapi itulah sebuah prestasi yang ditoreh oleh kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, semua warga yang kami cintai, saya ingin mengajak kita berdoa dan mudah-mudahan berkenan kalau di Martapura dikenal sebagai Serambi Mekah. Saya ingin mengajak kita untuk menjadikan Tanah Bumbu sebagai serambinya Madinah. Kenapa demikian? Karena insya Allah doa kita lah yang akan sangat luar biasa, akan memberikan akselerasi terhadap pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Persoalan kesehatan itu insya Allah menjadi harapan, impian, dan kita akan membangun lagi sebuah support fasilitas kesehatan dalam rangka mengantisipasi ibu kota negara yang baru yang ada di Panajam sana. Kenapa? Karena kita harus meningkatkan kelas rumah sakit kita. Belum lagi pendidikan, kita akan bangun kampus
Dan saya punya 7 kampus di Banjarmasin. Insya Allah kalau ada izin bisa saya pindah sebagian ke Batu Licin. Yang di Batu Licin sudah ada perawat bidan dan farmasi, sudah ribuan mahasiswa yang kita luluskan, sarjana yang sudah kita selesaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, keluarga semua mohon doanya. Sekali lagi saya merasa sangat yakin bahwa apa yang menjadi cita-cita kita buat Tanah Bumbu menjadi tanah bumbu yang berkah, penuh hidayah, insya Allah akan dapat kita capai bersama-sama manakala kita memang punya niat, punya kesungguhan untuk membangun kabupaten yang kita cintai bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya silahkan calon nomor 1 untuk menyampaikan closing statement. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Bapak dan Ibu yang ulun cintai, kami ini pasangan yang muda, tapi pengalaman di pemerintahan boleh diuji. Kami hadir untuk mengabdi. Pak Safruddin meninggalkan DPR RI karena panggilan rakyat dan bisikan nurani bahwa Tanah Bumbu harus lebih baik lagi. Saya sudah 2 periode menjadi wakil ketua DPRD, harus berbesar hati untuk berhenti demi Tanah Bumbu yang lebih manusiawi. Tak ada lagi yang bisa seenaknya sendiri, sebab Tanah Bumbu ini milik seluruh anak negeri. Kami sepakat bahwa Tanah Bumbu tidak boleh terus begini. Kesehatan katanya gratis, tapi orang sakit masih harus mengurus administrasi sana-sini. Belum sempat berangkat, maut sudah menanti. Di tangan kami, itu tidak boleh lagi terjadi. Cukup berobat pakai KTP dan tak boleh ada embel-embel lagi. Pendidikan gratis itu jangan sekedar jadi permainan opini, sebab pusat dan provinsi sudah ambil alih kendali. Janji kami memastikan 1000 putra-putri bisa kuliah di universitas terbaik di seluruh penjuru negeri. Bapak dan Ibu, semua calon pasti bikin janji-janji, tapi pasti berbeda dengan punya kami, sebab bagi kami program dibuat bukan hanya sekedar memikat hati. Kalau kami berjanji, maka anggarannya pasti kami beri. Bagi seluruh rakyat Tanah Bumbu yang rindu dengan keharmonisan dan ketenangan hidup tanpa ada konflik-konflik lahan, jangan lupa datang ke TPS untuk memastikan harapan bahwa Tanah Bumbu akan jauh lebih baik lagi ke depan. Jangan takut memberikan suara pian-pian, tidak boleh ada ketakutan dan kesedihan. Pilkada ini adalah pesta rakyat yang penuh kegembiraan. Rakyatlah yang berhak tampil, menunjuk dan memilih pimpinan. Dan kami pasangan nomor urut 1 bertekad bersama rakyat menyambut kemenangan. Bersama rakyat kita menang. Pilihan Tanah Bumbu nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan pernyataan penutup. Sekali lagi kita berikan aplaus yang sangat meriah kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu 2020. Saya Andi Tenri Sompa, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.